Selamat datang dan selamat menonton. Video ini kita akan belajar memproses dataset menggunakan rumus algoritma C45 di aplikasi Excel atau sejenisnya. Nah, ini bisa dilihat dataset saya. Dataset saya memiliki jenis kelamin, usia, domisili, beasiswa, dan studi. Tapi saya hanya nilai proses yang memiliki 2 saja, bukan 3. Tapi kita langsung lanjut saja ke pemrosesan perhitungannya ya. Ini bisa dilihat, kita buat tabel ini ya, atribut, nilai atribut, total, jumlah kasus. Seperti ini, jumlah kasusnya ini 2 ya. Ini diambil dari waktu studi ya. Ini ya, dapat 8 semester. Ini terserah ya, enggak masalah kok mau yang mana di ininya. Tinggal kalian tentukan sendiri. Terus lanjut entropi, informasi gain. Nah, sudah buat itu, kita hitungnya untuk total atributnya. Ini tertulis total, tapi apa ya? Oh, ini total ya. Ini total. Untuk total berarti semua ini berapa jumlahnya. Nah, kalau mau dihitung, bisa dihitung manual ya. Kita hitung ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15 itu tertulis. Tapi kalau kayak saya buat kode perintah seperti ini. Count A, kita lihat B2 sampai dengan B16. Ini artinya biasanya muncul. Kalau kita klik ini ya, ini dia akan tandai yang ada di kolom B2 sampai dengan ini ya, sampai dengan B16 akan hitung semua. Karena tertulis count A ini kok hitung semua ya. Dan ini khusus untuk total saja. Akan hitung seperti itu. Lanjut. Itu cara lebih cepatnya pakai perintah seperti ini, lebih bagusnya. Cuman ini juga bisa, cuman saya hanya harus hitung manual. Karena kalau saya buatkan juga seperti tadi, saya buat gini saja ya, jangan dulu. Tapi kalau yang seperti ini dia tidak bisa dikontrol karena bukan hitung semua. Dia harus dicari, sesuaikan. Kita cuma mau ambil yang lebih cepat sama dengan 8 dari semester. Jadi dia tertulis ini count if ya. Kita buka, kita tandai G karena lokasinya ada di sini, G2 G16. Berarti dari sini G2 dia akan hitung sampai di bawah. Kita koma, kita kategorikan kriterianya atau filternya. Ini pakai tanda kutip ya, bukan yang sudah copy tadi, kita tulis sini ya. Nah, kalau saya sudah tutup lagi, kalau saya enter dia jadi begini, jadi 0. Nggak tahu kenapa, jadi saya harus hitung manual. Jadi biasanya ada yang bisa dihitung, ada juga yang tidak, tapi sarannya bagus pakai kode perintah begini supaya lebih cepat. Kenapa? Karena biasanya ada yang datasetnya lebih dari 100 atau 1000 gitu. Jadi kalau pakai kode perintah seperti ini, hitungnya nanti lebih cepat. Cuman harus perhatikan ya, di kolom berapa dia. Ininya kalau ini salah, bisa jadi hitungannya pasti juga lebih atau kurang. Gitu. Dan setelah diketahui ininya 6, 9 sudah dihitung, dia akan lanjut ke entropi pakai rumus seperti ini. Ini saya gunakan if error ya. If error
Kenapa? Sebentar saya jelaskan dulu. Kita jelaskan dulu entropinya. Entropinya ini M3. M3 itu ya jumlah kasus pertama. Terus pakai negatif ya, dia selalu pakai negatif kalau untuk pertama di sininya, hitungan pertamanya, dan L3 dibagi L3 itu ini dibagi dengan total jumlah kasus. Itu kita kali dengan imlog 2. Ini sudah rumus dari rumus anunya ya, algoritma C45. Kalau di Excel tulisnya seperti ini, dan seperti yang kalian baca di materinya, kalau rumus Excelnya seperti ini. Lanjut M3 tapi tanpa negatif, baru dikurang dibagi L3, terus kita tambah. Ini tambah kalau masih ada lagi jumlah kasus selanjutnya, karena di sini ada 2 jadi cuma 1 saja. Jadi ini terhitung 2 jumlah kasus yang diproses ya. Ini N3 itu ini. N3 ini dibagi lagi L3. Blok ini lagi sama kok. Ini negatifnya jangan dilupa ya untuk N3. Baru sudah itu kita proses, kita tulis enter. Nah, hasilnya seperti itu 097. Tapi ini untuk if error, jika saja contoh ya di jumlah kasusnya ini terdapat angka 0 seperti di sini ya. Ini 6 ganti dengan 0. Dia akan jadi 0. Kenapa? Karena di sini sebenarnya tertulis error. Kalau saya hapus ininya, rumus kode anunya ya, kode errornya ini. Nah, seperti biasa saja saya tulis rumus biasanya saja. Kalau saya tekan enter, hasilnya error. Dan juga pasti error di sini, jadi dia nggak bisa baca. Ini bisa kalian tulis manual saja, langsung ganti dengan 0. Tapi kalau saya bagusnya sih tulis saja yang if errornya, supaya kalau kalian dapat error lagi kalau hitung untuk entropi di kolom selanjutnya ini ya, di row di bawahnya, kalian harus tulis manual ya, 00 angka 0-nya. Tapi kalau kalian sudah tulis if errornya itu, kalian tinggal copy saja. Ini tunggu saya kembali dulu. Kalian tinggal copy saja ini dan terus lanjutkan ke entropi selanjutnya seperti ini. Karena ini untuk entropinya dia akan sesuai hitungannya juga seperti ini. Dia akan dari jumlah kasus pertama dibagi dengan total ininya, nilai atributnya, terus jumlah kasus kedua dibagi juga ininya, atribut keduanya, nilai atributnya ya, bukan total atribut, salah saya. Terus kita lanjut seperti ini juga. Ini kan jadi kalian tinggal copy paste saja turun ke bawah ya, karena ini juga kan menyesuaikan, kecuali kalian kasihkan tanda seperti ini di gain. Bukan ini ya, ini saya tidak kasih. Mana itu? Bukannya. Ini jangan dulu, kalian kasih tanda seperti ini. Ini artinya dia tidak akan berubah ya, makanya biar kalian copy paste ke bawah ini tetap tertulis L3 seperti ini tuh, tidak berubah. Saya sudah klik itu. Kita lanjut saja lagi. Sudah diketahui entropinya di setiap atribut ini hitungnya kayak ini juga conif yang tadi saya jelaskan di total ya. Dan jumlah kasus terus manual ya, karena sedikit bukan karena sedikit sih, karena yang filternya atau yang kalau 2 filter ini kan sudah perempuan jenis, kalau kita mau tulis 2 conif gitu ya, conif B2 apa namanya, kan ini kalau untuk total perempuan,
Kalau saya klik ini ya, dia cuma hitung perempuan. Tapi kalau saya mau bikinkan juga yang begini ada perempuannya, baru saya tambahkan dengan filter yang ini, dia kan tidak bisa. Kalau dua juga kayaknya tidak bisa. Mungkin kalau kalian dapat kodenya kalian bisa buat cari sendiri, tapi untuk saya hitung manual, dan kebetulan juga sedikit banyak ya datasetnya. Jadi saya hitung manual ini untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan yang apa namanya? Perempuan yang kuliahnya lebih cepat dari 8 semester. Ini ada 1 tadi, 2, 3, dan 4 ini. Nah, jadinya 4. Nah, untuk hitungannya sih kalau saya punya trik ya. Untuk lebih cepatnya, kalau ini kan sudah diketahui yang dapat jumlah kasus lebih cepat dari 8 semester dan jenis kelamin perempuan itu dari total 8, untuk ini dapat 4 saja. Nah, 4 ini 8-nya dikurang dengan 4 ini. Hasilnya juga akan 4. Atau bisa juga kalian cari seperti ini, pas dihitung di sini kan sudah ditahu yang ini pasti kuliahnya masuk di jumlah kasus pertama, tapi ini perempuan yang ini dia dapat ini dapat bisa kita hitung 1, ini juga 2, 3, 4. Tapi kalau untuk yang banyak datasetnya saya tidak sarankan ya, karena biasa kita kalau sudah terlalu banyak dihitung suka lupa dihitung yang mana itu. Jadi kadang itu bikin lama hitungnya, jadi lebih bagusnya lagi ini saja dari totalnya kita kurangin, untuk dikurangi sama itu yang kasus pertama ini yang sudah kita hitung manual tadi, dan hasilnya juga pasti akan sama karena diambil dari sini ya. Dan kita lanjut terus sampai ke bawah seperti itu juga ya, kita hitung ininya total dari sesuai atributnya, domisili, usia, IPK juga ada 3 dia, dan jumlah kasusnya ini 2. Sudahnya itu sampai di bawah kita hitung semua ininya. Nah, ini juga ada yang kalian harus perhatikan. Kalau ini ya, umpamanya untuk atribut kelamin kita bandingkan dengan totalnya ini ada 15. Kalau ini 8 ditambah 7 pasti akan dapat 15. Nah, dan seterusnya juga ini, usia juga, domisili juga, dan IPK. Biarpun juga beasiswa, dia pasti akan dapat, kalau dibandingkan dengan total yang di atas pasti 15. Nah, jika ada di atribut ini yang kalian buat tidak dapat itu, pasti ada yang ada yang kalian salah buat atributnya. Jadi kalian harus perhatikan kembali datasetnya sampai kalian bisa dapat yang totalnya bisa sama dengan ini. Tapi biasanya kalau kalian sudah jalan benar di sini, otomatis juga pasti untuk hitungan ininya lancar kok. Karena biasanya itu kalau urutan di atribut itu saya sesuai saja ya, jenis kelamin, berlanjut usia, domisili, IPK, dan beasiswa. Kalau studi tidak, karena dia jadi atribut ya, atribut di sini, label, jadi atribut label, dan masuk di dia jadi jumlah kasus. Jadi dia tidak perlu dimasukkan kalau untuk di sini atribut di sini. Sudahnya dihitung semua ininya, kita lanjut entropi tadi juga sudah, dan kita cari gain. Nah, gain itu seperti ini ya, gain itu dia selalu dari O3. O3 itu entropi entropi total terus ini ya, untuk jumlah kasus sih. Nah, nilai atribut ya, ini sesuai dengan nilai atributnya. Kalau dia ada 2, dia kan seperti ini nilai atribut pertama.
L5 untuk dan dibagi L3 ini nih ya, total ini akan selalu dipakai untuk jadi pembagi, sama seperti di nilai atribut kedua ini di L6 L3 juga. Nah ini hanya dibagi ini totalnya perempuan atau nilai atribut pertama kita kali dengan entropi perempuan, entropi pertama. Jadi di sini dia jadi entropi pertama ya di atribut jenis kelamin, dan selanjutnya juga dikali entropi untuk laki-laki. Nah, jadi kalau dia nilai atributnya ada 3, nanti ada buat juga lagi tambah, bukan tambahnya di sini kurang, dia akan jadi seperti ini, kurang sudah 6 berarti di L7 dibagi L3 itu tutup kali O7. Nah di sini kan kosong, di sini L7 ini kosong, jadi call center nggak ada berubah apa-apa. Salah tulisnya, akan berubah seperti ini saja, tapi setidaknya rumusnya pasti akan jadi seperti ini ya. Saya kasih kembali saja. Lanjut untuk split info. Split info ini mirip dengan apa namanya, entropi. Cuman saja di split info ini yang dihitungnya kalau entropi kan dia dari total menyamping ke jumlah kasusnya, tapi di split info total. Jadi dia sama juga L3. Ini L5 ini bukan ya, L5 ini dibagi total, terus kali kayak entropi kali M log 2. Oh ya, kayak entropi juga bedanya dia tidak pakai negatif. Dia tidak pakai negatif seperti ini. Lanjut saja ke nilai atribut keduanya, itu laki-laki, dia di L6 buat seperti ini, jadi seperti ini bisa kalian baca ya, L6 ini akan dibagi ini, begitu dikali log 2 dan diulang prosesnya L6 lagi dibagi L3. Itu ada dollar seperti ini, kalau di copy ke bawah dia tidak berubah ya. Jadi kalau kayak ini sebenarnya ya, ini saya tulis manual waktu itu, saya tidak kasihkan dollar untuk L3 nya ya. L3 nya saya tidak kasih dengan L3 nya, seharusnya L3 nya ada sih, cuman saya tulis manual waktu itu. Jadi, dan setelah kita ketahui gen rasionya, lanjut proses di gen rasio split info ya, bukan gen rasio. Lanjut ke gen rasio, ini P4 bagi dengan P6. P4 itu informasi dibagi split info, jadi gen rasio adalah informasi dibagi split info, dan seperti ini saja, ini simple kok untuk rumusnya, dan sebenarnya seperti ini. Nah, kita lanjut juga ulangi untuk di setiap atribut usia domisili ini ya, tadi saya bilang urutannya ini kelamin, usia domisili, PK kita hitung sesuai untuk yang domisili, usia ada berapa, ini totalnya berapa, dan berapa yang dapat ini ya, disesuaikan dengan ininya, yang dapat lebih cepat 8 semester dengan lebih lama dari 8 semester. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah kasusnya, tergantung dari atributnya. Kalau domisili luar kota kayak tadi, untuk laki-laki perempuan yang pertama saya contohkan seperti itu juga, sesuaikan luar kota dalam kota, yang dapat beasiswa juga dengan tidak, seperti ini kan ada 3 nih, baru 3-3-nya dapat lebih lama dari 8 semester.
seperti ini, tidak dapat beasiswa, dapat 3 totalnya. Yang lebih cepat tidak ada, tertulis 0, otomatis 3-nya ada di lebih lama dari 8 semester. Begitu saja. Sudahnya itu kita proses lagi di entropi dengan gainnya. Setelah diketahui semua nilainya ini, kita cari gain tertinggi. Ini saya sudah tandai ya, gain tertinggi 0,27. Di 0,27 ini berarti kita tinggal copy ini ya, kita ambil ini, copy begini, dan tulis di sini, paste di sini untuk usia. Sebuah tabelnya gain tertinggi adalah usia 0,27 ini 78 ini panjangnya sudah sebutkan, berarti kita sudah ketahui gain tertinggi adalah usia. Jadi di pohon keputusan kita buat ini pohon jadinya ya, seperti ini. Nah, tapi kalau untuk kalian kan baru dicari ini. Jadi ini kan diketahui usia berarti ada 2 nih tertulis. Kenapa 2 begini? Jangan dulu. Karena di usia itu memiliki 2 nilai atribut, yaitu lebih muda dari 22 tahun dan lebih tua atau sama dengan 22 tahun. Nah, ini bisa kita baca bahwa untuk yang lebih muda dari 22 tahun itu masih untuk jumlah kasusnya dua-duanya masih memiliki nilai yang berarti bahwa untuk yang umurnya 22 tahun ini lebih muda dari 22 tahun masih perlu diproses karena belum bisa ditentukan. Sama juga dengan yang lebih tua sama dengan 22 tahun masih belum diketahui, belum bisa ditentukan dan masih mau diproses. Jadi tulisnya seperti ini, dibuat lingkaran begini. Ini kalau awalnya sih saya buatkan tanda tanya saja ya, belum tulis kayak begini. Nah ini kalau sudah diketahui, bisa kita lihat kan PK. Jadi kita lanjut karena sudah diketahui dulu, cuman diketahui anunya usianya. Untuk yang tertinggi pertama kita cari not selanjutnya dari not pertama, yaitu not 1,1 dengan filter usia. Kita ambil ini, jadi dia atribut label tambahan. Dia ditulis di sini, kita buat ininya dulu kan. Tapi sebelum itu kita hitung untuk total jumlah kasus begini. Sebelum kita hitung itu, kita ke sini dulu ke dataset. Di dataset kita ambil yang lebih mudah dari 22 tahun ini ya. Kita begini, ambil ini. Jadi kita ambil saja ini lagi. Terus kita ambil ini. Ini semua yang lebih mudah. Kita copy. Baru kita paste di sini. Ini saya sudah buat ya, jadi ada saja di sini. Tapi begitu ya prosesnya, kita copy baru kita paste. Ctrl C di atas, baru Ctrl V di sini. Dan setelah itu kita hitung nih totalnya. Ini manual saja ya, saya sudah tidak pakai kode karena sudah gampang dihitung. Dan jumlah kasusnya seperti ini. Kita lanjut juga jenis kelamin, domisili. Oh ini juga ya. Di sini tidak seperti tabel pertama. Tabel pertama dia ada usia, kalau jenis kelamin. Tapi di sini jenis kelamin langsung domisili karena atribut usia sudah dipakai di sini. Dan juga atribut untuk waktu studi sudah ada di sini, dia juga tetap tidak akan tertulis di sini, cuman yang tertulis tidak dipakai ya. Jenis kelamin, domisili, PK, dan beasiswa. Dan itu seperti tabel pertama kita hitung ininya ya, total dengan jumlah kasusnya. Sudahnya dihitung, hitungnya berarti, tapi kita hitung bukan berarti dari dataset awal,
Di sini kita hitung dari dataset yang ini ya, sudah kita ambil dari dataset awal dengan filter atau kriteria yang lebih muda dari 20 tahun. Jadi kayak seperti ini untuk perempuan ini ada 5. Ini per 2, 3, 4, 5. Laki-laki cuma ada 2. Selanjutnya juga di luar dalam kota. Ini juga IPK-nya seperti ini, ada 421 ini. 2 yang ini 4 yang 2,76 dan 2 yang dapat 3,51 dan ada 1 yang dapat 2,00. Seperti itu kita hitung kembali, sesuaikan dengan dataset dengan anunya ya, filternya. Sudahnya kita cari lagi entropi B-nya. Ini prosesnya sama dengan di tabel pertama, cuman kita perlu sesuaikan saja lokasi ininya ya, O3 nya nih, angka ininya sesuaikan saja ininya. Dimana kalian buat untuk entropi ini O30 kan, kalau di atas kan dia berapa tuh, O3 ini, entropi totalnya O3 ini O3 kan. Itu saja yang kalian harus perhatikan. Dan ini juga berlaku untuk tabel seterusnya ya. Dia seperti mengulang-ulang seperti itu proses hitungannya. Terus kita ini kita dapat, sesudahnya kita dapat gainnya seperti ini, tertinggi ada ini di IPK. Jadi yang filternya tunggu kok. Jadi yang filternya lebih usia yang lebih muda dari 22 tahun, gain tertingginya itu adalah IPK. Kayak seperti tabelnya kan IPK. Gain tertinggi IPK. Yang lupa ininya juga kita ambil. Nah, kita sudah lihat di pohon keputusan, di IPK itu memiliki 3 nilai atribut, totalnya seperti ini. Dan kita baca dari sini bahwa yang dapat 2,76 IPK-nya itu masih belum bisa diputuskan ya, karena masih belum bisa dibuatkan keputusan dia dapat kasusnya dapat apa. Tapi untuk yang dapat 3,51 sampai dengan 24 dan yang nilai atributnya dapat 2,002 sampai dengan 2,75, mereka sudah jelas. Kalau yang 3,1 dia pasti akan lebih cepat dari atau sama dengan 8 semester kuliahnya. Dan yang ini seperti ini ya. Dan yang dapat 2 IPK-nya dia pasti akan lebih ditentukan bahwa kuliahnya pasti lebih lama dari 8 semester. Jadi kita tulis seperti ini, turun 22 tahun IPK ini ya, mendapat 2,00. Ini urutnya kalian sendiri yang aturnya, sesuai mau seperti apa, tidak masalah. Dapat ini 8 semester 3,51, lebih muda dari 8 semester, lebih cepat dari 8 semester, dan masih belum jelas untuk di 2,76. Jadi masih diproses dulu, tapi kita belum ke sana. Kita lanjut lagi ke yang umurnya lebih tua atau sama dengan 22 tahun. Nah, di sini ini dia. Not 212 filter usia lebih tua atau sama dengan 22 tahun. Tapi kita kayak sebelumnya, dikopikan dulu tabelnya,
untuk yang ini saja kalau saya. Baru kita ambil datasetnya, kita filter saja lebih tua sama dengan 22 tahun ya. Kita ambil begini seperti tadi juga sebelumnya, kita tinggal copy begini, dan sudahnya itu sudah kalian copy, paste di sini, Ctrl C Ctrl V. Di sini kita Ctrl V untuk paste. Jadi bisa dilihat semua kan filternya 22 tahun. Dan kita hitung di sini, kita proses. Totalnya dapat 8. Ini dapat 1 saja seperti ini jumlah kasusnya. Ini dapat 7. Lanjut juga seperti di awal, atributnya sama karena kebetulan sama, masih di usia juga ya di filter sininya. Cuman dan atributnya cuma jenis kelamin, domisili, PK, dan beasiswa. Ini juga sama, kelamin, domisili, PK, dan beasiswa. Kita hitung, dan sudah kita hitung hitung ininya total dengan jumlah kasusnya, terus entropinya dapat berapa, terus kita cari gainnya juga seperti ini. Ini unik ya, di sini gainnya dapat 0,9, ini juga 0,923, sama ya, sama juga. Dan ini, nah tapi ini dapat negatif, tapi kok bisa jadi itu ya, apa namanya, dapat jadi gain tertinggi. Nah di sini kita bisa lihat di sini untuk split info dan gain ratio. Pas gain ratio memproses, dan dapat dilihat bahwa untuk informasi gainnya itu ternyata ini bisa kita lihat paling tertinggi nih, tetap dia ini dibagi dari informasi gain ke split info, bisa kita lihat 0,4, dan yang lainnya sama semua negatif 0,96. Nah maka dari itu yang tertinggi adalah IPK juga, tulis seperti ini. Dan bisa kita baca bahwa untuk IPK yang dapat ini, dapat 27, tidak ada yang lebih cepat sama dengan 8 semester, dan bisa ditentukan bahwa mereka akan kuliah lebih lama dari 8 semester. Dan yang IPK-nya juga dapat 3,51, dapat ditentukan bahwa kuliah akan lebih lama dari 8 semester. Tapi untuk yang dapat 2,0 ini masih belum jelas, berarti mau dihitung, dan kita buat keputusannya seperti ini ya. Untuk yang dapat 22 tahun ke atas, umurnya dan gainnya IPK yang seperti ini ya, 2,76, lebih tidak diputus, tentukan bahwa atau diprediksi bahwa mereka akan kuliah lebih lama. Jadi dari faktor umur saja, yang lebih tua pasti akan seperti ini ya. Untuk yang IPK-nya begini, tapi yang masih dapat IPK paling rendah dia masih belum jelas. Nah sudah sampai di sini, keduanya dari IPK yang lebih muda dari 22 tahun atau lebih tua dari 22, ini masih ada sama-sama satu nilai atribut yang belum jelas. Kita lanjut lagi untuk mencari nilai atributnya itu untuk bisa ditentukan. Nah kita turun di sini. Di note selanjutnya ini ya, kita cari note 1,1 dan 1,2 dari note yang di atas. Jadi ini filternya nih, karena ini dia dari note 1,1. sebelumnya bisa dilihat filternya lebih tua sama dengan bukan lebih tua,
lebih muda dari 22 tahun dan IPK 2,76. Kenapa IPK 2,76? Karena di nota saat ini yang mau dicari IPK-nya ini 2,76. Karena masih ini ya, masih belum bisa ditentukan. Berarti dari dataset tersebut bisa kita ambil dataset yang ini saja dari filter yang sudah difilter lebih muda dari 22 tahun, dan kita ambil yang IPK-nya ini ya. Jadi kita tinggal copy sebelumnya, tinggal copy begini saja. Ini juga di sini dan ini. Itu kita paste di sini. Jadi seperti ini ya. Sudahnya itu atribut. Nah, sudah kita dapat ya, kita hitung totalnya. Nah, di sini juga ya, untuk atribut IPK sudah tidak ada. Karena dia sudah masuk juga di sini usia dan IPK ya. Mereka sudah masuk di sini, jadi tidak ada, akan ada dibuat di sininya. Cuma jenis kelamin, domisili, siswa. Jadi dia hitung ininya ya. Sudahnya kita hitung semua ini total dengan jumlah kasusnya. Lanjut juga seperti sebelumnya, cari entropi. Sudahnya cari entropinya, kita cari informasi gain sampai seterusnya juga di setiap atribut ininya. Oh, dan kita sudah lihat atribut tertingginya adalah ini, di jenis kelamin. Berarti yang tertinggi untuk 1,1,1 adalah jenis kelamin. Nah, di sini bisa kita lihat, oh ternyata untuk jenis kelamin sudah bisa ya, sudah bisa ditentukan. Karena ini untuk laki-laki sudah jelas bahwa yang dapat lebih cepat dari sama dengan 8 semester tidak ada. Dan ada satu, berarti mereka akan ditentukan kalau kau laki-laki pasti akan lebih lama dari 8 semester studimu. Dan juga untuk perempuan juga dia kau akan ditentukan lebih cepat atau sama dengan 8 semester. Tentukan ya, prediksi, kau akan diprediksi pasti lebih cepat atau lebih lama. Dan penulisannya di pohon keputusan akan seperti ini, usia turun lebih muda dari 22 tahun di PK, baru lanjut sini IPK-nya dapat ini dia di sini sudah diketahui jenis kelamin yang tertingginya, dan kamu perempuan, jika kau perempuan kamu akan diprediksi pasti kuliahmu lebih cepat atau apa ya, lebih cepat dari 8 semester atau sama dengannya. Nah, jika kau laki-laki pasti kuliahmu lebih lama dari 8 semester. Sudah itu kita lanjut lagi ke note 1,2. Di note 1,2 dia filternya usia lebih tua sama dengan 22 tahun dan IPK dapat 2. Nah, itu kita ambil saja dari dataset yang ini. Kita ambil saja yang dapat ini, IPK ini. Jadi ini cuma 3 saja ya, sedikit. Kita sudah itu baru kita ini ya, paste di sini ini 1,2. Dia jadinya seperti ini datasetnya yang kita akan gunakan untuk tabel ininya not 1,2,1 sama juga di not 1,1,1 dia juga memiliki atribut saja, dan atribut usia dan IPK sudah tidak masuk ya. Sudahnya itu kita hitung total jumlah kasus, hitung lagi seperti di tabel sebelumnya dengan datasetnya yang sudah disesuaikan
dengan datasetnya yang sudah disesuaikan dengan filternya. Sudah itu kita cari lagi entropinya. Sudahnya entropi, kita cari gainnya, dan split info, gain ratio. Dan di sini bisa kita lihat ada tiga. Ini bisa kita lihat ada tiga ya, tiga apa namanya, informasi gainnya yang sama. Nah, kalau begini kita tentukan saja, berarti gain atribut pertama menjadi gain tertinggi. Dan di sini gain pertama itu adalah jenis kelamin ya. Nah, ini jenis kelamin kita baca. Kita baca bahwa untuk yang perempuan dia pasti akan lebih lama dari 8 semester, tapi untuk laki-laki masih belum jelas, masih mau diproses. Dan kita tulis, jadi kita tulis seperti ini. Untuk usia yang lebih tua atau sama dengan 22 tahun dapat IPK dan IPK-nya 2,0, dan diketahui jenis kelaminnya itu perempuan, dia pasti diprediksi akan lebih lama dari 8 semester. Oke. Tapi untuk kalau jika dia laki-laki masih belum bisa ditentukan, maka kita hitung dulu seperti ini. Karena dari sini kita cari not lanjut dari not 1,2,1 dengan filter usia yang 22 tahun, IPK dapat 2,0 sampai dengan 2,75, dan jenis kelamin laki-laki. Untuk itu kita buat dulu kita buatkan datasetnya yang dipakai. Ini bisa sebenarnya sih, kalau untuk filter datasetnya bisa kalian ambil dari sini dataset awal, cuman pasti lebih ribet ya, karena kita mau cari lagi yang filternya usia lebih tua dan lebih banyak nih. Belum lagi kita cari yang ininya dengan apa tadi ya, laki-laki. Jadi kita harus hitung. Cuman saran saya lebih bagus kita langsung saja tadi kita ambil dari ini filternya, karena filternya sama kok, sudah difilter sedikit usia 22 tahun ke atas, IPK dapat 2 juga, cuman tambahan jenis kelamin laki-laki. Berarti kita tanda ini saja ya, ini dan ini begini. Kita copy paste, dan di sini cuma ada 2. Terus sudah buatkan tabelnya, kita copy paste saja dari tabel sebelumnya untuk ininya, dan kita buatkan ininya. Ini bisa seperti ini kita ini juga, karena di sini cuma atributnya cuma 2, karena di sini sudah ada masuk ya usia, IPK, dan jenis kelamin. Jadi otomatis di sini untuk labelnya, untuk label paling terakhir itu di atributnya akan terhapus ini jenis kelamin, usia, IPK, dan waktu studi juga, karena masuk di jumlah kasus. Yang tidak terhapus ini beasiswa dengan domisili. Jadi sesuai ininya dari dataset yang untuk ini, notin di sini yang cuma diambil laki-laki. Ini tidak dihitung, atributnya tidak perlu dihitung. Maksudnya tidak perlu dibuatkan atributnya, bukan dihitung. Tidak perlu dibuatkan atributnya di sini. Laki-laki, usia juga tidak perlu. Dalam kuota ini perlu, ini tidak perlu, ini perlu, ini tidak. Karena
sudah ada di sini, atribut sini dia sudah masuk di sini ya. Jadi dia masuk di total cuma ada 2 dari 3 atribut ini, cuma ada 2. Ini dia akan ini juga untuk waktu studinya dapat 1-1. Hitung, kalian juga buat lagi domisili luar dalam kota, kalian hitung. Sudahnya kalian hitung, ininya kembali lagi ke entropi. Sudah ke entropi, ke gainnya ini 2 saja. Terus kan bisa dilihat gain tertinggi dapat 1. Berarti gain tertinggi adalah ini dapat 1, maksudnya ke domisili ya. Di domisili. Jadi gain tertingginya itu domisili. Dan kita baca, oh ini kalau dia di luar kota, dia akan diprediksi akan kuliah lebih lama dari 8 semester. Tapi jika dia tinggal di dalam kota, dia akan lebih cepat dari atau sama dengan 8 semester. Jadi kita buat pohon keputusannya seperti ini. Usia 22 tahun, IPK dapat 2, jenis kelamin laki-laki. Jika kau laki-laki di luar kota, kuliahmu akan diprediksi lebih lama dari 8 semester. Tapi jika kau laki-laki tinggal di dalam kota, kuliahmu akan diprediksi lebih cepat sama dengan 8 semester. Seperti itu. Nah, sudahnya ini kita sudah selesai dan sudah jelas bahwa hitungan prediksinya seperti apa. Nah, kita lanjut untuk proses terakhir. Di sini tapi sebelum saya jelaskan mengapa pohon keputusannya seperti ini untuk algoritma C45. Algoritma C45 ini sebenarnya lanjutan dari metode ID3. Jadi sebenarnya hitungannya algoritma C45 ini sama saja dengan ID3, cuman bedanya kalau untuk rumus di tabelnya di algoritma C45 ini memiliki split gain ratio dengan split info ya. Di ID3 dia tidak menggunakan rumus itu, dan juga di sini bedanya beda pohon keputusannya. Untuk algoritma C45 ini dia akan mempersimpel keputusan pohonnya ya, dibandingkan dengan ID3 yang membuatnya serumit ini kategorinya. Tapi di sini harus kita untuk mengetahui pohon keputusan algoritma C45-nya ini, dia membutuhkan juga hasil hitungan ini ya. Kalau kita lewat Excel, kita harus tahu untuk pohon keputusan ini, pohon keputusan hasil untuk ID3 dia akan seperti ini, rumus seperti ini. Untuk di Excel kita harus mengetahui ininya dulu untuk bisa mengetahui ininya. Nah, kenapa ini langsung ke jenis kelamin yang usia lebih muda dari 22 tahun dan cuma tulis seperti ini saja, lebih perempuan lebih muda lebih cepat sama dengan 8 semester dan laki-laki lebih lama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kita hitung ya, usia 22 tahun lebih muda dan yang dapat IPK ini lebih cepat sama dengan 8 semester ada 1, ini juga lebih lama ada 1, dan lebih cepat lagi dapat jadi 2, ini juga lebih lama jadi 2. Dia seimbang, dan jika dia begitu putusannya dia akan otomatis langsung turun ke node paling. Jika node terakhirnya sini ada 3 atau 4, dia kan pasti
kayak seperti ini ada tiga, baru dia untuk ininya keputusannya dia seimbang yang lebih lama dan yang lebih cepat sama dengan 8 semester seimbang, dia akan turun seperti itu dan tertulis seperti ini, jenis kelamin 8 semester lebih cepat atau sama dengan, dan 8 semester lebih lama, dia akan tertulis seperti itu. Nah, lanjut, kenapa yang lebih tua atau sama dengan 22 tahun ini langsung saja diputuskan bahwa mereka kuliahnya pasti lebih lama dari 8 semester? Karena kalau kita lihat dari pohon keputusan di atas yang tentu ini 22 tahun, jumlah keputusan yang menentukan bahwa mereka akan dapat ini ya, lebih lama dari 8 semester kuliahnya ada 1, 2, 3, 4, lebih banyak daripada yang dapat dari lebih cepat sama dengan 8 semester, seperti itu. Jadi kalau dia seperti ini, entah berapa panjang turunan notnya, kalau dia lebih banyak sepertinya banding 1, dia pasti akan turun, langsung ditentukan bahwa mereka akan lebih lama kuliahnya dari 8 semester. Dan seperti itu hasil akhir untuk pohon keputusannya. Dan juga sampai di sini kita belajar untuk proses perhitungannya. Terima kasih sudah menonton videonya dan mohon maaf jika ada salah kata.